sebenarnya kita mau ngobrolnya nggak terlalu serius, tapi ya kita usahakan. Nah, kita usahain agar teman-teman bisa menangkapnya dengan relax, santai, lemesin aja lemesin. Bisa. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Apa ya? Katanya nggak mau serius loh. Oh iya. Gimana ya, isu-isu kayak gitu tuh kurang menarik buat media juga untuk di up lagi, bahwa isu kesatuan dan kebinekaan di Indonesia, isu komunikasi gitu, Ya. kayak kurang asik untuk dibahas. Jadi ketutup sama isu-isu yang lain. Ya. Contohnya isu Magic, dia bisa bikin baal sesaat. Aduh, nggak enak banget. Itu kalau kata Pak Arif, omnya Mbak Surti, itu gitu-gitu bibirnya mesti di stem. Baru gue mau tanya, Pak Arif siapa lagi ya kan? Halo kawan, jumpa lagi bersama John Lewi dan Thomas di sini. Halo. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kita bahas apa nih? Jadi, gue aja ngomong. Jadi siang ini kita mau bahas sesuatu yang sakral. Apa tuh? Soalnya udah kayaknya 3 kali lebih ya kita take video tapi gagal terus karena tema yang ini nih. Apa le? Tema apa sih? Itu yang kemarin sopan santun. Lu nggak ada apa ya sono deh. Aduh, apa itu ya? Mungkin temanya terlalu berat. Jadi kemarin kita tuh sempet take video beberapa kali terkait tema ini, sopan santun, toleransi, sama tegur sapa lah, kira-kira kurang lebih begitu. Dan semuanya gagal, suaranya hilang semua. Pasti ada konspirasi. Iya, konspirasi. Padahal kita belum apa-apa ya. Baru niat. Tai. Iya. Aduh. Jadi kenapa itu jadi keresahan kami, karena gimana ya? Beberapa tahun terakhir ini budaya sopan santun, tegur sapa, kemudian toleransi itu jadi sesuatu yang Pelan-pelan memudar, terus terdistract juga sama beberapa kejadian-kejadian yang luar biasa di Indonesia. Bukan terdistract sih. Jadi menurut gua beberapa kejadian itu justru memperparah perubahannya itu. Iya. Iya kan? Karena ya seperti kita tahu lah, 3 tahun belakangan ini kan masalah pandemi, Terus ada sebelumnya pilkada, ya kan? terusnya apalagi ya, pilkada efeknya sampai sekarang masih Iya. Ya dua itulah, di medsos tuh masih. dua peristiwa itulah yang memperburuk keadaan gitu, memperparah apa ya namanya? memperuncing masalah yang akhirnya bikin budaya sopan santun dan tegur sapa, toleransi dan segala macamnya itu jadi ada tembok, ya jadi tersekat-sekat, jadi dilupakan orang pelan-pelan, ya kan? apalagi ketika tapi sebetulnya nggak bisa kita pukul rata juga. Mungkin itu terjadi di beberapa kota besar misalnya kan, tapi untuk di beberapa daerah yang apa istilahnya, keguyubannya masih kental, kayaknya sih nggak terlalu pengaruh ya. nggak pernah. Ya, nah cuma karena memang kejadian-kejadian di kota besar itu kan biasanya publikasinya gila-gilaan. Iya, apalagi ketika saat ini informasi itu nyebar dengan cepat banget Dan no sensor. Entah itu informasinya bener apa kagak, orang kadang-kadang nelan bulat-bulat tuh. Iya, udah gitu baca judulnya doang lagi kalau ada berita ya kan. Doang. Mati loh ya kan. udah baca judulnya doang ya kan, tiba-tiba dia jadi orang paling tahu di tongkrongan. Biasanya kan gitu tuh ya. Jadi nguliain orang lain. Iya kan? Ini nyala kan? Nyala ya. Akhir loh ya. Yang sampai ini jadi yang keempat ya. Ya itu tuh lah. Iya, terus kayak di waktu di pandemi itu kan budaya tegur sapa, budaya interaksi sosial kita tuh dibatasi sama media digital karena ada PPKM lah, kita nggak bisa interaksi langsung dengan teman-teman, saudara. Jadi
ketika kita ingin bertegur sapa, berinteraksi ya dibatasi lewat digital. Dan walaupun itu nggak nyaman sebenarnya buat semua orang ya. Enggak sih kalau gue nggak nyaman. Iya, gue juga nggak nyaman. Karena apa ya? Kayak gimana ya? Kayak lu ngomong sama mesin gitu. Ya kan? Cuma Kurang di asing dalam aja. mesin itu ada muka temen lo gitu kan. Iya. Tapi ya Kenanya dua, Le. kita harus terima itu. Kenanya dua kalau menurut gua akibatnya kemarin itu Covid dan pilkada itu ya. Ya kalau Covid itu tadi secara fisik kita terbatas, nggak bisa ketemu, ya kan, membatasinya secara fisik. Kalau pilkada secara apa ya? Secara emosi itu kita dipaksa untuk membuat jadi ada jarak gitu. Ya kan, untuk orang-orang yang mungkin di pilkada kemarin punya pilihan yang berbeda. Ya kan, mungkin kayak lu sama gue nih sekarang kita ngobrol nih. Satu calonnya A, satu calonnya B gitu kan. Yeah. Secara fisik kita deketan gitu kan. Tapi jangan lama-lama, bisa gontok-gontokan cuy. Bisa cakar-cakaran. Yeah. Cuma gara-gara beda, ya kan. Akhirnya lu balik lagi ke tempat lu, gue balik ke tempat gue. Atau mungkin pada saat kita ketemu kita udah celah-celahan tuh. Udah lupa tuh seharusnya gitu kan. Nggak perlu lah sampai kayak yang saling menjelek-jelekan, saling ngata-ngatain cuma karena lo sama gue beda pilihan, misalnya gitu. Tapi kan itu terjadi kemarin. Sampai sekarang sih masih. Semoga terus memudar sih. Jadi yang kemarin waktu pilkada itu sempat terkotak-kotak gitu, semoga bisa bulat lagi kita semua sekarang. Iya. Jadi nggak kotak-kotak lagi. Nggak kotak-kotak. Kayak nasi kotak. Nasi kotak. Parah itu. Udah apa ya? Itu kayak ini loh. Tegur sapa tuh di medsos tuh kalau beda pandangan politik tuh bahasanya sadis-sadis. Udah bukan teguran itu. Gimana ya, interaksi komunikasinya tuh aduh nggak enak banget. Itu kalau kata Pak Arif, omnya Mbak Surti, itu gitu-gitu bibirnya mesti di stem. Baru gue tanya Pak Arif siapa lagi ya kan. Anjing. Iya, jadi kemarin Bu Surti aja lo belum kenalin ya kan. Tiba-tiba jadi, Pak Arif nih. Pak Arif bilang kalau orang yang nggak sopan kayak gitu, budaya ngomongnya nggak bagus gitu, bibirnya perlu di stem bro. Itu kurang aja. Tapi bener juga omongannya perlu di stem. Ya itu. Biar merdu lagi suaranya tuh. Secara fisik nggak berjarak, tapi ya kayak di satu rumah gitu kan. Itu bisa diem-dieman cuy gara-gara beda pilihan politik. Gue nggak ngerasain ini ke satu rumah. Hah? Nggak ngerasain ya? Golput semua? Nggak kebayang. Satu rumah aja. Tapi kan banyak yang kayak gitu. Ada beberapa yang orang-orang yang gue kenal, mereka ngomongnya kayak gitu. Iya. Iya, bapaknya gitu milih A, maknya milih B. Curhat tuh malu dia. Bisa kamar cuy. Bisa ranjang. Capek tuh tiap malam Jumat biasanya kan. Aduh, gila. Gimana nih ya gitu. Tapi gimana ya, isu-isu kayak gitu tuh kurang menarik buat media juga untuk di-up lagi bahwa isu kesatuan dan kebinekaan di Indonesia, isu komunikasi gitu. Ya. Kayak kurang asik untuk dibahas. Jadi ketutup sama isu-isu yang lain. Ya. Contohnya isu magic. Dia bisa bikin baal sesaat. Isu magic. Bisa bikin kebas. Bagus buat sakit gigi tuh. Kalau sakit gigi beli tisu magic cuy. Iya, itu nyebelin loh. Kayak isu-isu tuh banyak banget di, apalagi sekarang ya di Indonesia tuh isu-isu yang pemerintah juga sih, kalau menurut gue ya. Maksud gue setelah mereka mengkotak-kotakan rakyatnya sendiri gitu kan. Pemerintah atau calon pemerintah? Iya. Atau calon pemegang kuasa? Calon ya? Apapun lah yang pokoknya berebutan di atas itu loh. Ya kan, setelah mereka setelah mereka berdamai karena sudah
tahu siapa yang berkuasa, kemudian siapa yang dapat apa gitu kan. Ya, bagi mereka lah. Mereka lupa yang dibawa kayak gimana. Iya, tidak berusaha dilekatkan lagi gitu. Ada sih memang upaya-upaya yang udah stop lah ngomong kadrun dan kampret waktu itu ya kan. Udah kita semua sekarang jadi satu, tapi sebatas itu aja. Apakah itu jadi cukup? Kemudian menyatukan lagi rakyatnya? Gua rasa sih nggak semudah itu ya, karena apa yang terjadi itu kan sudah terbangun dari sekian lama. Gitu. Iya, jadi menurut lu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini nggak kelihatan ya? Walaupun gue sih gitu mungkin udah ada, tapi nggak kelihatan. Iya, nggak maksimal. Nggak maksimal. Iya. Itu tadi, akhirnya jadi banyak isu-isu magic. Iya. Ya paling mereka, ya kalau gue lihat iya pemerintah tuh lebih banyak menggunakan apa ya, UU ITE untuk coba menertibkan itu, jadi untuk membuat orang sopan di medsos ya khususnya. Itu kan aneh. UU ITE. Maksudnya permasalahannya kan bukan permasalahan pelanggaran hukum, ya kan? Tapi lebih kepada kalau gue melihatnya ini masalah gejolak sosial gitu, ya kan? Dan gejolak sosialnya itu yang bikin ya orang-orang yang ikut pemilu itu juga, ya kan? Mereka lah yang men-setting masing-masing pendukungnya gitu kan untuk saling apa ya? Ya saling ngata-ngatain atau gimana ya kan. Nah itu kalau pemilu secara jelas ya. Banyak hal lagi yang bisa jadi batasan-batasan buat kita melakukan tegur sapa ya, selain pemilu. Tadi kayak pandemi itu, kalau buat lu kan interaksi digital jadi kurang afdol lah buat dilakukan. Banyak keterbatasannya. Ya kan kalau buat yang gratis cuma 40 menit. 40 menit. Ya kan kita biasa nongkrong hahi ya kan. Nongkrong kita sambil ngopi lebih enak. Iya. Lebih afdol. Beda. Ngobrolnya lebih rileks. Iya, masa lagi nongkrong 5 menit lagi nih cuy. Gitu. Aneh gitu kan. Iya. Udah gitu nggak banyak juga yang bisa dilakukan. Biasanya lu nongkrong kan nggak cuma sekedar ngobrol, bercanda, hai gitu kan. Kadang-kadang kalau ada yang bawa gitar, nyanyi bareng, ya kan. Nah ini kan kalau lagi pakai media-media digital, ya kan, nongkrong, nyanyi gitu, kayak orang gila lah. Nyanyi-nyanyi sendiri di rumah, ya kan. Video call gitu, nyanyi sendiri gitu. Iya. Nggak bisa lihat langsung ekspresi orang lain yang kita hibur. Itu makanya jadi aneh. Jadi ya mudah-mudahan sih, kalau gue nggak tahu deh, mungkin masih ya kalau untuk di sekolah-sekolah saat ini anak-anak tuh masih diajarin inilah ya, mudah-mudahan ya. Anak-anak masih Sopan santun. Gue sih masih ngeliat orang tua. Guru-guru tuh nyambut di depan gerbang. Anak-anaknya salim ke guru sebelum masuk sekolah tuh gue masih sempet ngeliat. Ya itu dia. Mudah-mudahan aja. Pandemi kan nggak berlangsung kan. Kemudian setelah pandemi harus ada kebiasaan baru. Nggak tahu sekarang penerapannya seperti apa, gue belum tahu lagi. Tapi sebelum pandemi tuh tegur sapa di sekolah misalnya itu masih berlangsung. Nah kalau gue yakin sih, kalau gue sih yakin kalau Indonesia tuh masih bisa survive ya. Latar belakang budaya yang banyak seperti itu ya, yang beragam. Karena maka itulah anjir. Maksudnya apa sih? Tahu? Iya. Jadi Mbak Surti. Kata Mbak Surti apa? Mbak Surti belum nih yang budaya nih. Yang budaya tuh jadi gue percaya bahwa budaya-budaya di Indonesia itu tercipta karena rasa toleransi, bentuk ramah tamah juga ke orang. Nah, contoh nyatanya itu adalah banyak tarian penyambutan dari setiap, entah itu provinsi atau suku, itu punya tarian-tarian sambutan tuh buat tamu. Bentuk ramah tamahan. Iya, itu bentuk nyata. Buat Indonesia itu bisa jadi aset buat pariwisata juga kan. Apalagi di Bali juga masih dipakai. Kental banget sama budayanya. Gitu.
Nah, kalau kata Mbak Surti itu tadi, bentuk menghargai sesama, sopan santun itu bisa melahirkan banyak resep masakan di Indonesia. Buat yang udah nggak inget Mbak Surti siapa ya kan? Siapa ya? Nantilah di episode yang Ahli lain kuliner. kita dia banyak melakukan kajian kuliner. Oh, kajian kuliner, Iya. pemerhati dia. Jadi karena sopan santun, toleransi, menghargai sesama itu menciptakan resep-resep masakan yang variatif di Indonesia. Kayak ada rendang, empek-empek, pisang gepe, macam-macam lah itu. Itu lahir dari ini. Rasa menghargai sesama. Wah, mau ada tamu datang, gue mesti masak enak. Bikin lah tuh, terciptalah rendang, terciptalah empek-empek, asinan. Iya itu. Keren loh Indonesia. Gokil deh. Nah, 2 tahun lagi 2024. Semoga aja sih masyarakat, teman-teman kalian, kawan-kawan juga semakin dewasa untuk menyaring informasi, ngeliat fakta di lapangan, menimbang manfaat sama mudarat, nah, baik dan buruknya sebelum melakukan. Iya. Maksudnya jangan gampang terpengaruh dan terpancing lah ya. Jangan sampai ke bawah terlalu jauh lah, biar aja itu elit yang bertengkar. Mereka cuma keluar uang sedikit, tapi masyarakat yang di bawah tuh bertaruh nyawa kadang-kala untuk ini. Ya itu yang disayangkan. Iya. Padahal setelahnya mereka baikan. Ya. Elit-elit baikan, masyarakatnya masih musuhan. Mereka koalisi. Ya. Itu kan masuk kabinet. Iya. Kitanya masih gini-gini aja, ya kan, nambah musuh. Udah lah ya, jangan mau dimanfaatin. Jadi ya kita pilih yang baik-baik aja buat kita. Ya, pilih yang ya susah juga ya sekarang ya. Maksudnya lu nggak ada yang baik ya? Bukan. Bingung. Lu apa terlepas inilah. Lu nanti bakal milih nggak 2024? Tergantung. Apa? Pertimbangan lu akan milih atau enggak itu apa ntar? Gue sebelum popularitas si calon, kapasitas gitu. Program kapasitas. Program masuk kapasitas ya. Ya semoga nanti 2024 di momen pemilu, momen kampanye, kejadian kayak kemarin tuh nggak kejadian lagi lah ya. Dibawa santai aja lah ya. Jangan terkotak-kotak lagi. Fokus aja. Kita bersatu membangun negara kita. Minimal kita bangun pagi. Nah, bangun pagi sama bangun keluarga sendiri. Karena keluarga itulah apa ya? Salah satu elemen terkecil dari negara. Ketika keluarga kita sejahtera, maju, terdidik, di situ juga negara kita bisa maju. Itu kata Atum. Gue inget banget. Ya jangan sampai apapun perbedaan pandangan politik bisa menggerus tadi lah. Pandangan politik, budaya, ya kan. Kita have fun aja lah sebagai warga negara. Kita tetap bertegur sapa dan itu bangun toleransi dan kesatuan di Indonesia. Karena bentuk menghargai sesama yang paling konkret dan paling sederhana yaitu tegur sapa dan kehangatan untuk orang lain. Jangan lupa lah, maksudnya jangan lupa sisi-sisi manusiawi kita juga harus tetap dikedepankan gitu kan, apapun kejadiannya gitu. Karena nggak perlu sekolah buat itu. Kita ngerti mana yang baik dan mana yang nggak baik. Murani ya kan. Oke, sampai jumpa lagi kawan-kawan. Semoga kalian sehat selalu dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Peace.